Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian, tentang program penyuluhan ya teman-teman. Part 28. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nomor 51. Program penyuluhan pertanian disusun secara A. Objektif, B. Akomodatif, C. Terperinci, atau D. Partisipatif. Oke, kita bahas ya teman-teman. Program penyuluhan pertanian disusun secara partisipatif, sistematis, dan dibuat secara tertulis dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 51 adalah yang D ya teman-teman, partisipatif. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 52. Program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari A. Partisipasi perumusan tujuan, B. Perencanaan yang dibebankan atas kebijakan pemerintah, C. Perpaduan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah, atau D. Aspirasi pemerintah daerah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Program penyuluhan pertanian merupakan perpaduan antara aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian, potensi wilayah, serta program pembangunan pertanian. Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 52 adalah yang C ya teman-teman, perpaduan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 53. Ciri program penyuluhan pertanian berintikan kecuali A. Rencana kegiatannya, B. Perubahan kondisi dan permasalahannya, C. Penyusunannya, atau D. Pelaporannya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Anasir program penyuluhan pertanian berintikan ada 4. Yang pertama, rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Kedua, perpaduan aspirasi petani nelayan, potensi wilayah, program pembangunan pertanian. 3. Keadaan, tujuan, masalah, dan cara mencapai tujuan. Dan yang keempat, penyusunan secara partisipatif, sistematif, tertulis setahun sekali. Jadi yang bukan ya teman-teman. Untuk A, rencana kegiatannya, ini benar, termasuk poin yang pertama ya. Untuk B, perubahan kondisi dan permasalahannya, ini juga benar, termasuk ke dalam poin ketiga. Untuk C, penyusunannya, ini juga benar, karena termasuk ke dalam poin keempat ya. Nah, untuk D, pelaporannya, ini salah ya. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk nomor 53 adalah yang D ya teman-teman, pelaporannya. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 54. Program penyuluhan pertanian menerapkan asas pemecahan masalah secara A. Aktif reaktif, B. Problem solving, C. Dinamis, atau D. Persuasif.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Program penyuluhan pertanian menerapkan asas pemecahan masalah secara multidisiplin dan proses belajar inovatif yang ditampilkan dalam dinamika proses interaktif yang sistematis dan terukur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, problem solving. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 55. Program penyuluhan pertanian mendasarkan pada prinsip A. Pencapaian hasil, B. Prakarsa dan aspirasi, C. Dinamika, atau D. Kekeluargaan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Upaya penumbuhan partisipasi adalah proses menggali, mengolah aspirasi dan prakarsa masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 55 adalah yang B ya teman-teman, prakarsa dan aspirasi. Oke, sudah paham. Lanjut soal berikutnya, nomor 56. Unsur yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian rumusan program penyuluhan pertanian adalah A. Cara mencapai tujuan, B. Masalah, C. Penetapan tujuan, atau D. Kondisi wilayah. Oke, kita bahas ya. Keadaan merupakan unsur dasar yang sangat berpengaruh dalam program penyuluhan pertanian. Nah, keadaan itu adalah kondisi wilayah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 56 adalah yang D ya teman-teman, kondisi wilayah. Oke, sudah paham. Lanjut soal berikutnya, nomor 57. Berikut ini adalah data aktual kecuali A. Hasil panen padi sebesar 200 kg per 400 meter persegi, B. Penggunaan pupuk dapat ditingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya, C. Pemberian pakan 3-5% dari berat badannya, D. Terdapat 40 ekor ayam berukuran 100 meter persegi. Oke, kita bahas ya. Sebelumnya teman-teman harus bisa membedakan antara data aktual dan data potensial. Nah, kalau data aktual itu adalah data yang menunjukkan keadaan nyata pada saat itu. Jadi real ya. Nah, untuk data potensial adalah data yang menunjukkan tentang keadaan yang mungkin dapat dicapai. Jadi data potensial itu masih bersifat kemungkinan. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk A, hasil panen padi sebesar 200 kg per 400 meter persegi. Ini adalah termasuk data aktual. Untuk C, pemberian pakan 3-5% dari berat badannya. Ini juga termasuk data aktual ya teman-teman. Untuk D, terdapat 40 ekor ayam berukuran 100 meter persegi. Nah, ini juga termasuk data aktual. Nah, kalau B, penggunaan pupuk dapat ditingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya. Nah, ini termasuk data potensial ya teman-teman, karena masih bersifat kemungkinan. Dapat ditingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya. Ini kata-katanya masih bersifat kemungkinan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 57 adalah yang B ya teman-teman. Penggunaan pupuk dapat ditingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 58.
Jika ada kesenjangan data, berarti terjadi A. Keadaan memuaskan, B. Keadaan tidak memuaskan, C. Masalah, atau D. Keadaan potensial. Oke, kita bahas ya teman-teman. Apabila data aktual berbeda dengan data potensial, maka dapat menyebabkan keadaan menjadi tidak memuaskan. Nah, keadaan yang tidak memuaskan akan menjadi pangkal masalah. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 58 adalah yang C ya teman-teman, masalah. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 59. Berikut ini adalah rumusan tujuan khusus kecuali meningkatkan A. Taraf hidup, B. Pendapatan, C. Produksi, atau D. Harga. Baiklah, kita bahas ya teman-teman. Tujuan umum itu adalah pernyataan tujuan secara umum, apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Contohnya meningkatkan kesejahteraan petani, itu termasuk tujuan umum ya. Nah, sedangkan tujuan khusus itu adalah pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya meningkatkan produksi padi dari 50 kuintal per hektar menjadi 55 kuintal per hektar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 59 adalah yang A ya teman-teman, taraf hidup. Karena taraf hidup itu termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan termasuk tujuan umum, jadi salah. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 60. Guna merumuskan cara mencapai tujuan, berikut ini permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kecuali A. Tingkat kemampuan penyuluh, B. Biaya yang tersedia, C. Sarana yang dimiliki, atau D. Sumber biaya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Adapun permasalahan yang perlu diperhatikan mencakup 5 poin ya. Yang pertama, tingkat kemampuan petani. Yang kedua, sarana prasarana yang ada di tingkat petani. Yang ketiga, situasi fisik dan non-fisik atau seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, tingkat kemampuan penyuluh. Dan yang kelima, biaya yang tersedia. Jadi kita bahas satu-satu ya. Untuk A, tingkat kemampuan penyuluh, ini benar termasuk dalam poin keempat ya teman-teman. Untuk B, biaya yang tersedia, ini juga benar karena termasuk dalam poin kelima. Untuk C, sarana yang dimiliki, ini juga benar karena termasuk dalam poin kedua. Nah, untuk D, sumber biaya, ini salah ya teman-teman karena tidak termasuk. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 60 adalah yang D ya teman-teman, sumber biaya. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.